Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena atas berkat-Mu kami masih diberi kesehatan. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari kegelapan prasangka. Muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukanlah pengertian ilmu pada kami, dan bukalah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Ya, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Menjadi bahan Alkitab kita adik-adik yaitu tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28 dan Kejadian 6 ayat 14 sampai 15 dan Amsal 1 ayat 7. Jadi di sini yang menjadi bahan Alkitab kita Bapak ambil dari Amsal 1 ayat 7. Di ini firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dari sini dapat kita pahami bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada segala pengetahuan yang kita miliki. Jadi artinya takutlah akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka pengetahuan dan segala sesuatu akan mengikuti kehidupan kita. Perlu kita ingat bahwa takut akan Tuhan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebagai remaja Kristen, kita diajarkan untuk takut akan Tuhan pada masa kini. Itulah penjelasan dari bahan Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 7. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak mau bertanya kepada kita, kepada adik-adik, apa sih arti dari mensyukuri dan perkembangan iptek? Jadi arti dari kata mensyukuri menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mensyukuri. Mensyukuri kata berbiah dalam kata kerja. Dari kata dasar syukur, jadi artinya mengucapkan terima kasih kepada Allah atau berterima kasih karena suatu hal. Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang lebih dikenal dengan akronim iptek merupakan suatu sumber di mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Pengembangan ilmu teknologi dan teknologi sendiri dibuat dengan tujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia. Itulah pengertian dari mensyukuri dan iptek. Kita lanjut, yaitu pengantar. Dahulu jika berpergian dari satu tempat ke tempat lain, orang melakukannya dengan jalan kaki. Nah, pada zaman dahulu, mungkin orang tua kita atau nenek moyang kita kalau berpergian ke tempat lain, misalnya ke tempat saudaranya, kerabat, atau berlibur kemana aja, masih menggunakan jalan kaki. Karena pada waktu itu belum secanggih sekarang atau semodern yang kita alami saat ini.
Lalu sekarang orang berpergian dengan menggunakan mobil, kereta, kapal laut, pesawat udara, dan lain-lainnya. Jadi di sini artinya di zaman modern saat ini transformasi semakin hari semakin canggih atau semakin berkembang. Dalam telekomunikasi juga ada perkembangan teknologi. Dahulu orang berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat. Di sini pada zaman dahulu atau nenek moyang kita, orang kalau berkomunikasi dengan kerabat atau keluarganya menggunakan surat atau surat menyurat. Jadi dulunya terkenal dengan surat menyurat, pengiriman surat kepada seseorang. Mungkin saja orang tua kita atau nenek moyang kita dulu, jika mereka mau mengirim surat atau ayah kita mau mengirim surat atau mau berkomunikasi dengan ibu kita, mereka harus mengirim surat kepada ibu kita. Lalu berkembanglah dengan menggunakan telepon, handphone, bahkan sekarang menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan menggunakan chattingan pada sosial network atau video call. Jadi semakin lama semakin berkembanglah teknologi. Untuk yang dulu menggunakan surat, sekarang sudah menggunakan telepon, HP, dan lain-lainnya untuk berkomunikasi. Jadi sekarang ini untuk berkomunikasi lewat HP misalnya, chattingan lewat HP, Facebook, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Jadi ini sudah mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dengan keluarga kita. Atau bisa sambil PC-an dengan keluarga atau kepada teman kita. Jadi intinya inilah perkembangan iptek yang semakin hari semakin canggih. Jadi ini mempermudah kita atau mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jadi pada era globalisasi ini, manusia sungguh menikmati berkat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Teknologi selalu disangkut pautkan dengan alat-alat canggih dan modern yang mempermudah kehidupan kita. Sedangkan ilmu pengetahuan disangkut pautkan dengan teori-teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, seperti pelajaran yang kita terima di sekolah. Di sini dapat kita pahami ada dua hal. Ini tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan manusia, baik perkembangan teknologi maupun pengetahuan. Jadi artinya bahwa teknologi ini sebenarnya untuk mempermudah kita melakukan berbagai aktivitas. Bapak kasih contoh, misalnya kita saat ini mau pergi ke luar negeri. Kita akan menggunakan pesawat terbang biar perjalanan kita cepat sampai. Kalau mungkin zaman dahulu belum ada perkembangan iptek, jadi orang berpergian semakin lama, makin lama sampainya. Mungkin nenek moyang kita belum merasakan yang sekarang ini. Atau Bapak kasih contoh kedua, yaitu kita saat ini sedang belajar daring atau lewat aplikasi Zoom. Jadi Zoom, WA, dan lain-lain. Jadi ini juga termasuk perkembangan iptek. Jadi mempermudah kita dalam melakukan proses pembelajaran kita. Sedangkan ilmu bidang pengetahuan, berkembanglah teori-teori tentang misalnya fisika, matematika, agama, kimia, biologi, dan lain-lain. Nah, hal ini biasanya kalian terima di sekolah, mulai dari TK, kalau masuk sekolah TK, atau mulai dari SD sampai dengan kuliah.
Akan tetapi kemajuan iptek tidak selalu menjadi berkat. Di sini memang nantinya kita akan lebih mempelajari bagaimana kemajuan daripada iptek baik di bidang teknologi dan pengetahuan tidak selalu menjadi berkat. Tetapi ini tergantung pada orang yang menggunakannya, tergantung pada diri kita. Dengan kemajuan iptek, orang-orang cenderung bergantung pada iptek dan mulai menggeser posisi utama Tuhan di hati seseorang. Ini persoalan bagi orang-orang yang terlalu hatinya cenderung kepada iptek, biasanya menggeser posisi Tuhan yang utama di dalam kehidupannya. Bapak kasih contoh, misalnya jika kita beribadah, mungkin saja banyak di antara kita terlalu asik main game atau terlalu asik dengan HP atau gadgetnya. Jadi otomatis ia tidak mendengarkan apa yang disampaikan dari depan. Jadi apapun kemajuan dari iptek di zaman sekarang, jangan pernah menggeser posisi Tuhan yang paling utama di dalam kehidupan kalian. Jadi intinya jangan jadikan Tuhan nomor 2 atau nomor 3, tapi jadikanlah dia posisi paling utama di atas daripada nomor 1. Intinya yang paling utama. Lalu bagaimana dengan iman Kristen dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan dunia dalam era globalisasi yang serba iptek ini? Inilah yang harus kita pahami atau kita pelajari lebih lanjut, bahwa bagaimana sih iman yang benar atau iman Kristen yang benar di dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan dunia di dalam iptek yang harus kita rasakan sampai saat ini. Dengan adanya handphone sangat mempermudah kita dalam mendapatkan berbagai informasi melalui media-media tersebut. Bisa saja kita salah menggunakan atau mendapatkan informasi yang salah, misalnya tentang kekerasan, pesta pora, atau narkoba, dan lain-lain sebagainya. Namun, sebenarnya ini tergantung pada penggunaan kita, tetapi kita akan lebih mempelajari bagaimana kita menghadapinya dan menyikapinya. B. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ilmu pengetahuan menurut Horton PB dan Chester LH tahun 1993 mengatakan, upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan-penemuan ilmiah yang memecahkan masalah-masalah praktis. Jadi di poin pertama ini, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tentang suatu bidang bagaimana sudah tersusun secara sistematis. Tetapi biasanya pengetahuan ini tersistem dengan baik. Misalnya, 1 dikali 1 sama dengan 1. Tidak mungkin 1 dikali 1 sama dengan 10. Jadi sistemnya sudah tersusun dengan baik. Intinya sistem itu tidak bisa diubah. Kalau diubah nanti akan mengalami gangguan di dalam mendapatkan hasil. Sedangkan di dalam ilmu pengetahuan menurut Horton PB dan Chester LH menjelaskan di sini, sementara pengetahuan itu merupakan pencarian di mana hal tersebut dapat diuji dan diandalkan. Baru teknologi.
Secara etimologis, teknologi berasal dari kata tiansni yang berarti suatu rangkaian yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau prinsip-prinsip atau metode dan seni. Jadi rangkaian itu misalnya dalam membuat suatu robot ada kerangka atau tahapan-tahapan dalam pembuatannya. Jadi ada kerangkanya di dalam pembuatan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari teknologi adalah yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Tujuan pertama ini untuk mencapai ilmu yang terapan, sedangkan nomor 2, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa tujuan teknologi adalah untuk mempermudah atau menolong manusia untuk mencapai kenyamanan dan keberlangsungan di dalam kehidupannya. Berikut ini definisi teknologi menurut para ahli. Jadi ada menurut para ahli tentang definisi teknologi. Yang pertama itu, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi teknologi itu adalah seluruh dari perangkat ide, metode, teknik benda-benda yang material yang dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, baru yang kedua, teknologi adalah suatu perilaku produk, informasi dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu dan seluruh warga masyarakat atau seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Jadi teknologi itu adalah suatu perilaku produk informasi dari praktik-praktik yang baru untuk mendorong terjadinya perubahan secara individu atau perubahan kepada seluruh warga masyarakat yang bersangkutan dengan teknologi. Yang ketiga, teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Jadi teknologi ini juga merupakan perkembangan dari suatu media yang dapat kita gunakan lebih efisien untuk memproses serta mengendalikan suatu masalah. Jadi dari ketiga definisi teknologi ini kita dapat lihat definisi daripada teknologi sebenarnya tujuannya untuk mempermudah manusia di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya, baik pada poin 1, poin 2, dan 3. Itulah sebenarnya mempermudah di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi intinya awal mulanya teknologi sederhana, tetapi karena teknologi sangat bermanfaat di dalam kehidupan manusia dan memberi dampak yang begitu besar bagi manusia. Dengan demikian manusia dapat menginovasi atau membuat inovasi baru tentang teknologi. Sebagai contoh, kalau zaman dahulu baik kehidupan, baik handphone, telepon, TV, mungkin di zaman dulu masih besar. Tetapi sekarang dapat kita lihat handphone semakin hari semakin canggih, laptop semakin hari semakin tipis, atau TV semakin hari semakin tipis. Artinya teknologi dapat menolong manusia untuk memenuhi kebutuhannya di dalam iptek.
Jadi dengan demikian teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi kata teknologi juga digunakan untuk merujuk sekumpulan teknik-teknik dalam konteks ini. Ia adalah keadaan pengetahuan manusia saat ini tentang bagaimana cara untuk memadukan sumber-sumber guna menghasilkan produk-produk yang dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan. Ini meliputi teknis, keterampilan proses, perangkat, dan bahan-bahan mentah. Jadi yang dimaksud dengan teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Teknologi yang diciptakan oleh manusia pada mulanya hanya sebuah alat sederhana namun besar manfaatnya. Dengan inovasi yang berkelanjutan, manusia membuat teknologi sangat cepat berkembang. Jadi teknologi ini untuk menolong manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena kami sudah selesai melakukan proses belajar mengajar kami. Ya Tuhan, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah kami pelajari pada hari ini. Ya Tuhan, jika nantinya kami mau memahaminya lebih lanjut, kiranya Engkau jangan buat kami lupa, tetapi Engkau tanamkan dalam pikiran kami supaya dapat berguna nantinya. Amin.